Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Rahmaniyah, NPM 20.12.5103. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang hadis maqtu, macam-macamnya, dan kedudukannya dalam berhujjah. Pengertian hadis maqtu. Maqtu secara lughah adalah isim maf'ul dari kata kerja qata'a, lawan dari kata wasala yang artinya menghubungkan. Sehingga maqtu artinya yang diputuskan atau yang terputus, yang dipotong atau yang terpotong. Hadis maqtu adalah perkataan atau perbuatan yang berasal dari seorang tabi'in, serta dimauqufkan atau berhenti sanadnya kepadanya, baik sanadnya bersambung atau tidak. Hadis maqtu tidak sama dengan munqati karena maqtu adalah sifatnya dari matan, yaitu berupa perkataan tabi'in atau tabi'at tabi'in, sementara munqati adalah sifatnya dari sanad, yaitu terjadinya keterputusan sanad. Kemudian macam-macam hadis maqtu. Hadis maqtu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, maqtu qauli berupa perkataan. Contohnya adalah qaulul Hasanul Basri fi sholati khalfal mubtada'i sallu alaihi bin atahu. Perkataan Hasan Basri mengenai sholat di belakang ahli bid'ah. Sholatlah dan dia akan menanggung dosa atas perbuatan bid'ahnya. Yang kedua, maqtu fi'li berupa perbuatan. Contohnya adalah al-mu'minu idza arafa rabbahu azza wa jalla ahabbahu wa idza ahabbahu uqbila ilaihi. Perkataan Haram bin Jubair yang merupakan salah seorang senior di kalangan tabi'i. Orang mukmin itu apabila telah mengenal Tuhannya, niscaya ia mencintainya, dan apabila ia mencintainya, niscaya Allah menerimanya. Yang ketiga, maqtu takriri. Contohnya adalah Anil Hakami bin Utaibah qala kana yu'mina fi masjidina hadza 'abdun fa kana syarikhun yusalli fihi al-muhalla. Dari Hakam bin Utaibah, ia berkata, adalah seorang hamba mengimami kami dalam masjid itu, sedang Syuraih juga sholat di situ, al-muhalla. Syuraih ialah seorang tabi'in. Riwayat hadis ini menunjukkan bahwa Syuraih membenarkan seorang hamba menjadi imam. Kedudukan hadis maqtu. Hadis maqtu tidak dapat dijadikan hujjah dalam hukum syara karena ia bukan datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya perkataan atau perbuatan sebagian atau salah seorang umat Islam. Akan tetapi, bila pendapat tabi'in itu telah berkembang dalam masyarakat, sedang pendapat tersebut tidak dibantah oleh siapapun, maka di antara ulama ada yang memandangnya sebagai suatu ijma sukuti. Hal ini sama dengan pendapat sahabat yang telah berkembang dalam masyarakat yang tidak dibantah oleh siapapun. Disebut juga dengan ijma sukuti di kalangan sahabat. Sesungguhnya hadis mauquf dan hadis maqtu yang telah menjadi ijma di zamannya masing-masing, hakikatnya yang menjadi hujjah bukanlah hadis mauquf atau hadis maqtunya, tetapi yang menjadi hujjah adalah ijmanya. Ada hadis maqtu secara lafaz tetapi marfu secara hukum, yaitu hadis maqtu yang tersembunyi dengannya tanda yang menunjukkan marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini terbagi kepada beberapa pembagian. Yang pertama, apabila berkata rawi ketika menyebutkan tabi'in, hadis ini marfu, atau marfu matannya, atau sampai kepadanya, atau berkembang kepadanya, atau ia meriwayatkannya. Yang kedua, apabila tabi'in berkata atau berbuat yang bukan bersumber dari pendapat atau bukan berasal dari ijtihad dan bukan tabi'in mengambil dari ahli kitab. Yang ketiga, apabila tabi'in menyebutkan sebab turunnya ayat dari Al-Quran yang bukan berasal dari akal. Yang keempat, apabila berkata yang meriwayatkan hadis ini dari tabi'in, hadis ini marfu atau sampai dengannya. Dan yang terakhir, yang kelima,
Apabila berkata tabi'in, dari sunnah dikatakan begitu. Maka berkata Imam Nawawi, apabila tabi'in berkata seperti itu, maka benarlah dikatakan ia mauquf. Dan sebahagian sahabat Imam Syafi'i, sesungguhnya ia marfu mursal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.